maksud dan tujuan didirikan. Yayasan ini adalah PURI sebagai media memfasilitasi tentang pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu kami berusaha untuk membangun Yayasan Perikawan Ubud sebagai mandat dari ayahanda kami agar nantinya yayasan ini bisa mengembangkan dirinya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat, juga bisa mempelajari beberapa hal yang menjadi warisan daripada leluhur kami. MC ya, aku jadi MC. Wah. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih semuanya. Wah, ini saya ditugaskan oleh Bli Ari, Koordinator Staf Khusus Presiden, untuk memandu acara pada sore hari ini. Cuman kalau saya lihat yang di depan-depan ini kok, ini Pak Wamen, ada Pak Menteri, ini rakor nih kayaknya. Salah masuk ini saya ini, kayak rakor ini. Semua staf khusus Presiden, staf khusus Mensesnek di sini rakor. Terima kasih berkenan hadir untuk peluncuran buku dan peluncuran film Sastra Saraswati Sewana. Ini luar biasa sekali. Cuman Bu Bintang, selamat datang. Baru dibuka, Bu. Ya, semua sudah datang. Terima kasih. Saya kalau dari semuanya ini yang saya ingat adalah sahabat saya, Kang Teten Mas Duki. Ingatan saya selalu dengan pantun. Pergi ke pasar membeli manggis. Jangan lupa beli rambutan. Kalau Kang Teten berkumis, oh pasti jadi rebutan. Sayang yang berkumis Reza Rahardian. Ya meleset saja lah. Ini luar biasa Sastra Saraswati Sewana ini, dan pada tahun, sebenarnya saya tadi mau menggoda Pak John tapi nggak tega gitu. Atau ya Pak John duduk di sana bersanding dengan lontar-lontar. Toya uriping bawono, usadaning sang sangkara. Ya itu Pak John sebenarnya. Cuman saya agak nggak tega dikit gitu. Pak John maaf, mau ditutup kayak apapun ketahuan Pak John. Jadi tadi waktu saya ke sini, saya di sudut istana itu rintik-rintik hujan Bu Bintang. Rintik-rintik hujan Pak Wamen, rintik hujan. Terdengar suara tik-tik-tik yang indah sekali gitu. Terus saya ingat dua sahabat saya yang sekarang sedang menemani saya, Mbok Ayu Laksmi dan Bung Jubing Kristanto. Jadi di sudut istana, tik-tik-tik, minum kopi sambil makan singkong goreng, membuat saya teringat akan hujan fantasi Jubing Kristanto dan Mbok Laksmi.
sebenarnya saya mau panjang-panjang. Jadi kalau pendek ini nanti honornya banyak saya potong. Terima kasih Bung Jubing. Wah, yuk. Kita ini tim lama. Karena tim lama kalau salah-salah biasa. Ya, gitu. Terus hujan tadi di kantor, saya harus ke sini. Ya, tidak ada pilihan karena diperintah oleh koordinator staf khusus presiden. Nah, problemnya ini saya harus jemput staf khusus presiden ketika hujan rintik-rintik. Payung ada nggak? Yang harus ngasih sambutan yang disuruh panitia saya, tapi kayak Gus Dur ke asistennya disuruh minta ajen bahasa Inggris sama Gus Dur diijazai. Bismillah 3 kali, Bismillah. My assistant 3 kali. Ketika di Singapura, petugas hotel tanya itu, "So, can I help you?" Ke asistennya Gus Dur itu. Nah, asisten jawab, "My assistant." Gus Dur yang jadi asisten. Jadi, saya tadi disuruh panitia sambutan. Saya sama, my assistant, my boss, sekarang asisten. Grimis. Ayo, Li. Asisten. Nggak jelas siapa asistennya. Terima kasih Cak Kardi. Cak Kardi ini kakak tertua kami di staf khusus presiden. Jadi kalau kami memanggil Cak Kardi itu pasti dengan nama kakak tertua. Karena beliau paling pertama bersama Kang Teten Mas Duki menjadi staf khusus presiden. Dan beliau juga kakak tertua kami di Yayasan Purikawan Ubud. Jadi memang betul-betul menjadi bagian dari keluarga kami dan terima kasih sekali lagi Mas Kardi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Yayasan Purikawan Ubud sangat bersyukur, merasa ngayu bahagia, merasa terhormat pada sore hari ini atas kehadiran tamu-tamu penting. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Pak Menteri Koperasi dan UKM, Kang Teten Mas Duki. Beliau juga adalah sahabat dari Yayasan Purikawan Ubud karena pada momen terakhir di Hilir kemarin di Ketewel beliau hadir bersama kita semua. Terima kasih atas kehadiran Kang Teten. Saya juga menyampaikan rasa hormat, terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri, Bu Bintang, ini keluarga kami dari Bali juga. Dulu kakek beliau, kalau nggak salah, beliau bergelar Resi Agung Penatih, adalah bagian dari keluarga besar kami di Griya Gede Kutri. Kakek kami di Griya Gede Kutri itu menjadi nabi dari guru dari kakeknya, dari Bu Bintang. Jadi saya dan Bu Bintang itu sudah sangat dekat dan saya dengar waktu kecil beliau menggandeng kakek beliau pakai Vespa kalau nggak salah ke Griya Gede Kutri. Ini suatu peristiwa yang luar biasa pada masa itu yang kami kenang selalu. Terima kasih juga kehadiran Pak Wamen Desa, Pak Budi Aristiadi. Ini baru selesai atau baru pulang dari Bali juga. Ini sering juga ke Bali, beliau sangat perhatian terhadap Bali, terutama desa-desa wisata. Dan katanya sebenarnya desa di Bali nggak perlu dibantu lagi, tapi kayaknya perlu terus dibantu Pak Menteri, jangan ditinggalkan. Kemudian Pak Wamen Helaka juga teman kita, sahabat kita. Karena beliau di hulu waktu kami menyelenggarakan acara di Batur, beliau hadir bersama teman-teman Helaka membantu waktu itu 25.000 pohon untuk ditanam di kawasan hulu Gunung Batur dan sekitarnya. Terima kasih Pak Wamen Helaka. Di sini juga hadir Bapak Ibu anggota DPR, Pak Sudirte. Kemudian ada Pak Supadme Rudano, terima kasih. Juga dari DPD, Ariweda.
Kemudian juga dari staf ahli, di sini juga hadir dari Kemenko PMK. Terima kasih Bu, sudah hadir bersama kami di sini, Deputi KSP, dan juga teman-teman dari staf khusus Presiden juga hadir, staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Matur suksema semua di sini juga hadir tokoh-tokoh umat Hindu, yang mulia Bante. Terima kasih Bante bisa hadir bersama kami. Tokoh-tokoh Bali di Jakarta juga matur suksema sampun rawuh ing rahina puniki. Acara sore hari ini diselenggarakan untuk membantu sebenarnya saya menjawab pertanyaan dari Pak Menseknek, Profesor Pratikno. Namun sayang sore ini beliau tidak bisa mendengar langsung jawaban saya karena beliau pamit mendapatkan tugas mendampingi Bapak Presiden di acara hari ulang tahun P3 bertepatan pukul 16 sore hari ini. Tapi beliau titip salam dan menyampaikan nanti keynote speech melalui daring. Pak Menseknek itu sering mampir ke ruangan kami, saya dan Mas Kadi, yang berada dalam satu lantai di gedung utama Seknek. Ini beliau tanya seringkali, Gungari ngapain aja lama sekali di Bali gitu. Itu ditanyakan setiap beliau ke ruangan kami, selalu menemukan ruangan saya itu lagi kosong gitu. Tapi beliau beruntung sebenarnya karena di tengah kosongnya ruangan saya itu beliau berkesempatan untuk menghabisi jatah makan siang kami di kantor itu. Jadi kami di kantor biasanya ada makan siang yang makanan rumahan, dan Pak Menseknek lebih suka makan di tempat kami karena tidak sesehat makanan di ruangan beliau. Jadi ya, kalau di ruangan kami itu bisa makan lebih leluasa begitu. Nah, mengapa saya sering ke Bali, terutama di masa pandemi gitu? Pandemi telah mengentakkan kita semua. Kita seperti pada saat itu komputer kita sedang shutdown pada masa pandemi ini. Membuat semua orang itu jeda dan sedikit berjarak dengan rutinitas gitu. Banyak orang kembali ke kampung, saya kira di orang Jakarta itu kembali banyak ke desanya masing-masing. Tetapi sesungguhnya kita kembali ke akar gitu. Seperti pekerja urban yang lain, saya juga kembali ke Ubud, work from Ubud itu, dan ternyata membuat saya juga akhirnya ketagihan gitu. Jadi bisa ikut ratas dari Ubud itu sangat asik sekali. Di situ saya menyadari ketika lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga, banyak hal yang belum kita kerjakan, termasuk menjaga dan merawat mengembangkan warisan keluarga. Kami di keluarga Purikawan Ubud diwarisi oleh leluhur kami harta karun yang luar biasa, harta karun yang sangat berharga, bukan tanah. Kalau mungkin di puri-puri yang lain, nggak tahu di Puri Satria tempatnya Bu Bintang itu masih ada tanahnya nggak, atau sawah. Tetapi kami diwarisi oleh para leluhur kami itu 42 cakepan lontar atau manuskrip. Lontar itu diwarisi dari generasi ke generasi, turun-temurun. Dan lontar itu dikumpulkan oleh kakak kami yang bernama Ide Anak Agung Gede Oko Krebek. Kakek kami ini seorang sastrawan, jaksa, sedanagung, dan juga juru bahasa. Kakek kami itu pencipta sastra. Beliau bahkan membuat katalog lontar yang ada di zaman beliau di sekitar Ubud. Ini gambaran dari kakek kami waktu muda. Ini kami pasang di gedong gitu. Kecintaan beliau pada dunia sastra sangat luar biasa dan menjadi inspirasi bagi kami semua di keluarga Purikawan Ubud. Ketika usia beliau sudah beranjak senja, beliau hanya diperbaringan terkena tuju atau rematik. Tapi beliau tetap menulis dalam buku tulis kertas dengan pensil warna. Jadi beliau tetap menulis walaupun usia beliau sangat sepuh. Beranjak dari kesadaran tentang warisan harta karun yang luar biasa, kami sepakat di keluarga Purikawan Ubud itu mendirikan yayasan berbasis keluarga. Mengapa keluarga? Karena setiap keluarga di Bali ada semacam kule dreste. Kalau di Bali itu ada catur dreste, desa dreste, kuno dreste, loko dreste, sastra dreste, 4
Dreste, tapi sebenarnya ada satu hal yang sangat penting yaitu kuledreste. Dreste yang dibangun di tingkat keluarga. Karena di tiap keluarga itu pasti ada warisan seperti keris, pusaka, ada juga warisan berupa wastra, ada juga dalam bentuk lontar, ada bentuk taksu, gamelan, ataupun taksu tari, kerawitan, dan lain-lain yang memang dimiliki oleh keluarga itu. Untuk semua warisan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu tentu kami ingin mengelola semua hal itu supaya lebih kekinian dalam bentuk yayasan, organisasi yang lebih modern, yaitu Yayasan Purikawan Ubud. Dan setiap tahun kami sekarang ini menggelar ajang tahunan yang kita sebut Sastra Saraswati Sewana sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan juga pemajuan terhadap warisan yang diberikan oleh para leluhur kami, dan tentu akan meneruskan 42 cakepan lontar yang kami miliki itu. Sejak kecil saya melihat 42 cakepan lontar itu disimpan dalam lemari. Pada hari Saraswati, itu hari suci, setiap 6 bulan sekali, lontar-lontar itu diturunkan untuk diselenggarakan upacara di hari suci Saraswati. Lontar-lontar itu kami rawat supaya tidak hancur, termakan ngengat, dan membuat katalog sederhana. Dan kemudian kami berterima kasih pada penyuluh bahasa Bali yang ikut merawat lontar kami dan membuat katalog yang lebih rapi. Jadi ini ada proses yang melibatkan anak-anak muda untuk ikut merawat warisan peninggalan dari leluhur berupa lontar. Jadi dirawat dalam bentuk pembersihan lontar dan kemudian dibuatkan katalognya. Pada tahun 2017 kami mulai melakukan upaya konservasi secara lebih serius. 2018-2019 lontar-lontar itu kami digitalisasi, dipoto, lalu dilakukan alih aksara. Pada Juni 2019, preview lontar yang sudah dipoto dalam bentuk digital itu kemudian di-launching di dalam website yang dimiliki oleh Purikawan Ubud dan di-launching oleh Pak Dirjen, Bang Hilmar Farid, dan itu membuat lontar-lontar yang sebelumnya tersimpan di dalam lemari itu kemudian kami coba digitalisasi dan kemudian bisa dibagi pada orang lain untuk ikut membacanya. Dari sini kami beranjak dari digitalisasi ke arah apresiasi ketika pandemi mulai melanda dunia, pada ketika seluruh dunia bingung menjelaskan apa yang tengah terjadi, kami melihat lagi lontar yang dimiliki oleh Puri. Jadi 42 lontar itu dibaca lagi, didiskusikan lagi dalam bentuk public debagan online. Jadi ada apresiasi, ada diskusi yang kita lakukan secara rutin tahun 2020 memanfaatkan masa pandemi itu. Akhirnya proses diskusi itu melahirkan satu buku yang namanya Mulat Sarida untuk Bali Bangkit. Itu ada 167 halaman yang didasarkan atas diskusi yang sudah dilakukan. Di situ kami mengapresiasi kembali konsep wellness dan well-being yang ternyata menjadi konsep kunci dalam kesehatan dan bagaimana menggerakkan ekonomi di Bali. Jadi ini konsep-konsep yang coba kita diskusikan di dalam public bagan. Nah, setelah itu kami tidak berhenti pada apresiasi. Dari digitalisasi, apresiasi, kita beranjak pada kreasi dan aksi. Tahun 2021 kami menyelenggarakan ajang Sastra Saraswati Sewana yang pertama kali dengan mengambil tema Pemarisuda Gering Agung. Ini karena konteksnya pandemi, kami mengangkat satu tema yang terkait dengan pandemi pada saat itu. Sastra Saraswati Sewana diisi dengan ajang kompetisi untuk menulis kembali, ini kreasi, kekawin, geguritan, kidung, satwa, puisi, cerpen dan puisi berbahasa Bali. Jadi tidak hanya sastra Bali klasik, yaitu geguritan, kekawin, dan kidung, dan satwa, tapi kita juga masuk ke cerpen dan puisi berbahasa Bali. Jadi ini satu inovasi baru karena selama ini kita mewarisi saja kekawin dari para leluhur, belum mengkreasinya. Oleh karena itu momen pandemi itu kita gunakan untuk mengkreasi sastra Bali klasik yang memang
mencatat apa yang kita terjadi pada masa pandemi. Jadi ini satu hal yang menarik menurut saya karena tidak sekedar kompetisi, karena sebelum kompetisi peserta mendapatkan 3 hari workshop yang diikuti oleh 100 peserta, sebagian besar anak-anak muda Bali. Workshop sastra modern diikuti oleh 300 peserta, dan 2 hari workshop sastra klasik diikuti 150 peserta. Kami sangat gembira karena antusiasme peserta workshop untuk mengirimkan karyanya. Ada 347 karya termasuk 6 kategori. 173 puisi berbahasa Bali, 52 karya cerpen berbahasa Bali, 51 karya geguritan, 38 karya satwa Bali. Satwa itu kayak cerita anak-anak ya. Kemudian 18 karya kidung, ini prestasi karena di masa pandemi kita melahirkan 18 kidung, 15 karya kekawin. Nah ini yang surprise, kekawin dan kidung ini. Karena kekawin ini suatu yang langka sekali kita bisa dapatkan sekarang. Dan karya-karya terpilih dari semua ini sudah kita kumpulkan dalam buku yang tebalnya 818 halaman. Jadi karya-karya ini menjadi karya yang bisa mencatat apa yang terjadi pada masa pandemi. Kami juga menggelar talkshow milenial Nyastra yang disiarkan di radio agar anak muda Bali tertarik dan termotivasi menulis karya sastra Bali. Ini ada salah satu bentuk talkshow yang anak-anak muda yang berbicara tentang sastra Bali, aksara, sastra, dan bahasa Bali. Dan artinya untuk mengenalkan bahwa di era kekinian anak muda Bali banyak yang masih mencintai sastra, bahasa, dan aksara Bali. Yayasan Puri Kawan Ubud juga menggunakan pendekatan pop culture untuk mendorong anak muda Bali mencintai aksara, bahasa, dan sastra Bali. Ini salah satunya adalah kampanye Maimo Bahasa Bali yang melibatkan millennials dan kelompok-kelompok band. Ada Napikula, The Hydrant, Alien Child, Mbok Gek Manda, James Manja, Widi Widiana. Ini direkam, ini biasanya nyanyinya bahasa Inggris, tetapi kemudian grup band ini kemudian kita minta untuk membuat lirik bahasa Bali dan menyanyikan. Jadi ini sebagai bagian dari kampanye untuk penggunaan bahasa Bali dengan pendekatan pop culture. Sehingga anak-anak muda Bali juga dengan itu bisa mengikuti. Kemudian lomba kartun strip Maimo Bahasa Bali diikuti oleh 157 peserta. Ini kami bikin pendekatan bagaimana mempopulerkan bahasa Bali melalui kartun. Dan karya pemenang ini kemudian dipamerkan secara virtual dan kemudian dibukukan. Nah ini kita sudah bukukan 3 buku tahun 2021 dan bisa dipesan di Tokopedia gitulah kurang lebih. Tahun 2022 kami menggelar lagi Sastra Saraswati Sewana dengan pendekatan yang berbeda. Yayasan Puri Kawan Ubud tidak hanya ingin bergelut di dunia sastra, melainkan menurunkan sastra dalam agenda aksi. Menyambung ilmu dengan amal. Kalau dalam bahasa Jawa itu yang ilmu itu katilaku gitulah. Tema yang dipilih adalah Toyo Uriping Buana, Usadading Sangaskara, air sumber kehidupan dan penyembuh peradaban. Kenapa air? Air sangat penting dalam kehidupan kita. Di Bali kita sebut air penting dalam secara niskala dan skala dalam tubuh kita secara mikrokosmos, jagat kecil, Bante. Tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air dan juga jagat besar, makrokosmos. Dan momen ini juga penting membicarakan air karena baru kemarin Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada kick-off World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan tahun 2024 di Bali. Forum ini sangat strategis karena cadangan air terus berkurang agar perubahan tata guna lahan, pertambahan penduduk, pencemaran lingkungan, serta perubahan iklim. Sehingga ancaman krisis air sudah semakin nyata. Kekeringan, kekurangan pasokan air bersih, dan juga bencana banjir meningkat di berbagai belahan dunia, berdampak pada jutaan penduduk dunia, serta memunculkan krisis pangan. Jadi kalau air jadi masalah juga akan berkonsekuensi pada pangan dan bencana keaparan. Solusinya hanya satu, pengelolaan sumber daya air secara efisien dan terpadu,
Air harus mampu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Bali memiliki pengetahuan, kearifan, dan juga kelembagaan dalam pengelolaan air seperti Sadkerti, kita punya Danu Kerti, Giri Kerti, kemudian juga kita punya Wana Kerti, dan sampai juga Samudra Kerti. Itu adalah bagian dari upaya menghormati dan menghargai air. Kita juga punya institusi Suba. Namun pada realitanya Bali seperti hanya seluruh tempat di muka dunia ini juga terancam oleh persoalan air dan perlu gerakan kesadaran untuk melakukan konservasi air. Banyak yang sudah dilakukan oleh berbagai kalangan, tapi kami dari Yayasan Purikawan Ubud menggunakan pendekatan budaya yang berbasis pada pengetahuan kearifan yang dimiliki oleh Bali. Jadi kembali ke akar tadi. Dan sekaligus mengkombinasikan dengan pendekatan ekonomi konservasi. Sekali mendayung, saya kira 2-3 pulau terlampaui, ada konservasi alam, kita bicara konservasi air, tetapi pada saat itu menggunakan pendekatan budaya, jadi konservasi budaya, dan memberikan masa depan dengan ekonomi konservasi. Jadi kalau tidak 3 hal itu kita tidak gunakan secara simultan, antara konservasi alam dikombinasikan konservasi budaya dan juga ekonomi konservasi, itu akan tidak bisa berjalan dengan baik. Konservasi air dengan pendekatan budaya dan ekonomi konservasi dilakukan dan mengikuti siklus hidrologis. Jadi kita sebut negara gunung. Jadi dari gunung siklusnya turun dari kepada sungai dan akhirnya ke laut. Dari laut naik lagi ke gunung. Itulah siklus hidrologis. Dan di Bali kami punya tradisi negara gunung. Tidak hanya kita bicara soal gunung saja, tapi juga segara. Dua-duanya sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita juga punya apa yang kita sebut sebagai nawur karma bandana ya. Karena orang gunung berhutang budi pada orang pesisir di laut, orang pesisir di laut berhutang budi pada orang di gunung. Jadi dua ikatan yang luar biasa. Jadi orang pesisir harus memperhatikan bagaimana menjaga pesisir supaya siklus air yang ada di gunung bisa berjalan dengan baik. Orang di gunung menjaga juga siklus air yang ada di gunung supaya pesisir tidak terdampak oleh kerusakan hutan yang ada di gunung. Saya kira itu bagian dari hal yang sangat penting dalam tradisi masyarakat Bali yang kita pertahankan. Selama setahun kami bergerak di hulu, tengah, dan hilir. Buku yang kami launching pada hari ini adalah bagian kecil dari rangkaian kegiatan ini. Kami selalu menggunakan 3 metode mendorong pergumulan pemikiran berbasis riset. Jadi ini banyak sekali riset-riset yang kami lakukan untuk melakukan konsolidasi pemikiran. Kemudian diikuti aksi untuk membangun motivasi dan pergelaran seni untuk menyentuh rasa. Jadi ada pemikiran, ada aksi, dan ada seni. Dalam mendorong pergulatan pemikiran, kami mengeksplorasi kasanah lontar yang mengangkat soal air dan juga melengkapi dengan riset-riset dari berbagai disiplin keilmuan, ada arkeologi, antropologi, filologi. Jadi kami melakukan diskusi banyak tentang air ini. Dilanjutkan dengan seminar tentang warisan heritage di sepanjang aliran sungai Os dan riset tentang pelabuhan hilir di sungai Os. Jadi dari hulu, tengah, dan hilir kami lakukan diskusi mengenai air. Kemudian aksi di hulu kami juga tidak berhenti pada penanaman pohon. Ada 25.000 pohon ditanam di Gunung Batur dan desa-desa sekitarnya. Kami juga membersihkan sumber-sumber mata air, uji coba pengolahan sampah di pura, dan kampanye penyelamatan Danau Batur. Karena Danau Batur adalah danau vulkanik yang tertutup, yang sangat mudah untuk menjadi bagian dari tampungan limbah dan sampah, sehingga dari berbagai alat ukur Danau Batur itu termasuk sebagai danau yang tercemar karena sangat tertutup, tidak ada outflow, sehingga menyebabkan semua limbah masuk ke Danau Batur. Di tengah banyak kegiatan yang utama menjaga air dan juga tanah, kami memilih Desa Kliki sebagai uji coba. Konsep pertanian yang berpengetahuan dihidupkan lagi, menghidupkan budaya yang hidup di pinggiran sungai. Ada kami melakukan
ikut membangkitkan seniman Pitamaha, Pak Supadma, untuk kembali mereka berpameran, tapi temanya tema air, kemudian membangkitkan kembali desa wisata di sepanjang Sungai Os, mengolah sampah dan juga upacara bendera di sungai. Jadi kami melakukan satu kegiatan kampanye untuk menjaga sungai, termasuk dengan melakukan upacara 17 Agustus, upacara bendera di Sungai Campuan. Di hilir ada 3 hal yang penting, penghijauan di pesisir. Ternyata Pak Wamen LHK, apa yang kita lakukan di hilir itu jauh lebih efektif dalam menyerap karbon dibandingkan kita menanam di gunung, di hutan. Ya, jadi penghijauan atau upaya kita konservasi alam di pesisir itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Kemudian kita juga mendorong regenerasi nelayan dan pemberdayaan nelayan sehingga serta pengolahan hasil panen nelayan. Ini juga dibantu oleh teman-teman dari KKP dan dari UMKM. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan seni yang menyentuh rasa. Kami mempertunjukkan 3 karya seni. Luhur Kekung Ranu itu di hulu, kemudian Nyapuh Tirah Campuan itu di tengah, dan yang terakhir di pesisir Gurnita Samudra Murti. Jadi pertunjukan seni itu dilakukan di Danau Batur, yang kemudian di Campuan, dan terakhir kami lakukan di Pantai Ketewel. Nah, Bapak Ibu sekalian, buku yang akan kita launching hari ini, yang pertama tentu adalah buku yang paling tebal ini, Toyo Uripen Buana Sadaning Sangaskara, Air Sumber Kehidupan Penyembuh Peradaban. Nah, menariknya buku ini adalah hasil dari kolaborasi 3 kampus perguruan tinggi agama Hindu di Bali, Hunhi, UAN Gusti Bagus Sugriwo, dan Stah Empu Kuturan. Ditambah komunitas Lingkar di Batur. Ini karya kolaboratif dari institusi pendidikan agama Hindu di Bali. Kami ajak bersama-sama untuk berbicara soal air. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri begitu ya. Kira-kira riset, pemikiran, bahkan kami mendorong misinya adalah supaya teologi lingkungan ini tidak hanya diajarkan di kampus, tetapi juga diaktualisasi dalam riset dan pengabdian masyarakat. Jadi bagaimana KKN di perguruan tinggi agama Hindu juga menjadi peduli terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Nah, ini yang kami lakukan, dan bersyukur ketika teman-teman dari 3 perguruan tinggi agama Hindu itu ditambah komunitas Batur itu bisa menghasilkan tulisan ini. Nah, yang kedua adalah Nyapuh Tirah Campuan. Ini juga buku yang menarik karena kami melihat bahwa peradaban Bali itu ternyata juga peradaban sungai dan lembah-lembah sungai. Dan tentu di dalam lembah sembah sungai itu ada banyak sekali heritage dan artefak yang perlu kita lihat. Jadi kami ingin bahwa peradaban penting itu dijaga, dilindungi dan dikembangkan. Dan saya kira menjaganya dengan pengembangan heritage tourism atau desa wisata di pinggir sungai. Jadi dengan menjaga heritage, sekaligus menjaga sungai dan menjaga ekonomi masyarakat di sekitar sungai. Jadi ada kepentingan konservasi sungainya, ada kepentingan heritage-nya, ada kepentingan ekonominya. Jadi ketiganya bisa ketemu dalam konteks ini. Dan yang terakhir adalah buku yang kami hasilkan, yaitu Jaladi Semerti, riset tentang pelabuhan kuno di pesisir Sungai Os. Jadi di Pantai Ketewel, tepatnya di selatan Pulau Bali. Ini juga untuk membangkitkan spirit budaya bahari. Untuk mencintai laut, merawat laut, juga menjadikan laut sebagai sumber kehidupan. Jadi Bali itu ternyata memiliki pelabuhan-pelabuhan kuno yang sangat banyak di daerah utara Bali. Itu ada Gilimanuk, ada Labuhan Haji, satu lagi di Julah. Julah itu di daerah utara, dan itu ternyata di masa lalu menjadi daerah perdagangan yang sangat ramai. Banyak sekali Bali mendatangkan komoditi dari luar berbasis pada pintu masuk gateway di 3 pelabuhan itu, termasuk juga di selatan.
Nah, kami ingin dengan membangkitkan lagi riset tentang pelabuhan kuno ini, kita bisa mengatakan Bali itu bukan hanya agraris, tetapi sebuah pulau yang punya simpul-simpul penting atau gateway atau pintu gerbang interaksi kebudayaan dan juga interaksi perdagangan dengan dunia luar. Itu sebabnya mengapa di beberapa tempat seperti di Bali banyak benda-benda yang kita nggak punya di Bali. Ada sarkofagus di Gilimanuk misalnya, banyak manik-manik atau permata yang tidak mungkin ada di Bali itu karena memang hasil tambang dari tempat lain. Dan itu bisa dilakukan karena proses interaksi perdagangan dari masa lalu. Ini adalah bagian dari kontribusi dari Yayasan Purikawan Ubud untuk melihat kembali peradaban Bali di masa lalu, tetapi mempunyai relevansi pada masa kini dan masa depan, dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa memberikan cara kita menjawab persoalan di masa akan datang. Terakhir, kami juga akan melaunching juga film pendek Purwocarita Campuan. Ini diambil dari cerita rakyat. Cerita rakyat ini lebih banyak populer dibandingkan lontar. Jadi orang Bali itu mungkin tidak banyak yang bisa membaca lontar. Tapi mereka lebih meyakini, bisa lebih percaya pada apa yang kita sebut sebagai legenda, satwa, cerita-cerita rakyat yang berkembang. Dan itu bahkan menjadi sesuatu yang ditakutkan atau bahkan menjadi sesuatu yang sakral sifatnya. Nah, cerita-cerita rakyat ini sangat banyak yang terkait dengan lingkungan. Dan kami membuat program yang namanya Purwocarita Campuan, adalah kompetisi ide cerita film pendek tentang pemulihan air, pelestarian alam yang dikembangkan dari cerita rakyat Bali. Saya kira kalau kita mengangkat soal film pendek ini karena cocok dengan generasi kekinian, Gen Z, kompetisi ini memberikan pelatihan, tidak hanya kompetisi, tetapi juga memberikan pelatihan tentang cerita rakyat, bagaimana membuat cerita rakyat itu bisa diproduksi menjadi film pendek. Dan pelatihan ini diharapkan bisa membantu para peserta untuk memahami lebih dalam lagi tentang cerita rakyat yang terkait dengan pemulihan air dan pelestarian alam lingkungan Bali. Jadi kami punya cara bahwa tidak sekedar kompetisi. Kompetisi itu memunculkan banyak inisiatif, tapi di tengah kompetisi harus diperkuat dengan capacity building, dengan pelatihan atau workshop supaya peserta kompetisi itu semakin pintar, semakin mampu untuk melakukan sesuatu secara lebih baik. Dari kurang lebih 60 peserta yang mendaftar, dilakukan serangkaian kurasi dengan penjurian. Ini kami mengundang Mas Garin Nugroho untuk menjadi bagian dari juri dalam kegiatan itu. Kemudian Cok Raka Kertiase, Cok Ibah, kakak kami anak Agung Aryawan, Mas Garin juga hadir sini. Makasih Mas Garin. Mbak Epi Salma, Robi Napikula, itu kami minta menjadi tim juri dan kemudian terpilih 5 film yang kemudian kami danai sebagai proyek dan masing-masing diberikan dana produksi 25 juta. Jadi 5 pemenang ini diberikan dana produksi 25 juta. Dan pemenangnya bervariasi, ada siswa SMA sampai dosen-dosen audiovisual di Bali. Hasilnya luar biasa Mas Garin, mereka bahkan untuk produksi pemenang mereka tombokin sendiri. Jadi dari 25 juta itu mereka kurang dan mereka cari dana sendiri untuk bikin produksi film ini. Dan nanti tentu film ini akan dijelaskan oleh Mas Garin seperti apa kekhasan, kehebatan di teman-teman ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pada semua pihak yang membantu program Sastra Saraswati Sewana 2022 dan kami akan menginjak Sastra Saraswati Sewana 2023. Temanya juga menarik, ini Warige Usada Sidi. Warige itu adalah ilmu perbintangan yang dimiliki di Bali. Sehari-hari masyarakat Bali itu sangat aware dengan soal warige. Usada itu adalah ilmu pengobatan. Bali memiliki lontar usada yang sangat banyak, tapi sayangnya tidak dimanfaatkan dengan baik supaya dia bisa menjadi bagian dari mensubstitusi obat-obat
obat-obat kimia dan juga kita bicara soal ketergantungan kita pada wellness ya, pada impor obat-obat dari luar sehingga kita bisa mengangkat itu. Siddhi artinya sakti. Jadi warige usada siddhi. Jadi kita gabungkan antara ilmu perbintangan, ilmu pengobatan untuk membuat kita kembali siddhi, menjadi sakti. Saya kira itu yang akan kita lakukan pada tahun 2023. Mohon dukungan, doa restu dari Bapak Ibu sekalian, para menteri, Kang Teten, Mas Ari Budi, Pak Ludohong, Bu Bintang, ini dukungannya jangan berhenti, terus kita didukung untuk melakukan inisiasi-inisiasi baru. Terima kasih juga pada teman-teman yang selama ini di BUMN. Ini banyak kami undang teman-teman BUMN yang berasal dari Bali. Mungkin berdiri aja ya. Iya, mungkin berdiri ya biar kita tahu teman-teman yang di BUMN di Bali, dari Bali ya. Terima kasih sudah hadir. Ya, kita mau bikin acara Dharma Santi bersama BUMN gitu ya. Supaya BUMN bersatu nih. Tidak BNI saja buat Dharma Santi atau PLN, Pertamina, tapi masing-masing berkolaborasi untuk bikin Dharma Santi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pada semua pihak yang membantu selama ini dan kita akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santo. Anda semua tersenyum. Lagu ini berjudul Trihita Karana. Lagunya sangat sederhana dan jika semua yang hadir di sini hadir dengan keikhlasan pasti akan bisa langsung untuk ikut bernyanyi. Kita kasih contoh dulu kali ya. Smile to our nature. Smile to the Almighty.
Almighty. We are here. They are there. We are all in harmony. Smile to all people, smile to all nature, smile to the Almighty. We are here, they are there, we are all living in harmony. Ganti love, love to all people, to all nature, love to the Almighty. We are here, they are there, we are all living in harmony. Tiga punika wilangannya kita jaga santi bawana wahana karena ya punika kerana tegasnya. Yuk, ayo. Smile to. Harus didekati kayaknya. Smile to. We are here, they are there, we are all living in harmony. Katanya saya boleh mendekat. Mana mikrofonnya? Love to all people, love to all nature, love to the Almighty. We are here, they are there, we are all living in harmony. Sebentar ya Mas, coba. Siapa yang mau bersenang? Smile to all people. Smile to all people. Smile to our nature. Smile to our nature. Agak-agak ngerok. Kalau pakai di Almighty harus ada gerakan tangannya. Smile to the Almighty. Smile to the Almighty.
Sekarang beramai-ramai. We are here. Semua pakai tangan begini. We are here. They are there. We are all in harmony, Trihita. Nah ini, oke. Trihita karananya untuk yang perempuan, yang laki-laki in harmony gitu ya. Gantian dulu. Trihita karana in harmony, Trihita. Hanya yang perempuan Trihita karana. Latihan dulu ya dengan segala kerendahan hati. 1, 2, 3. Tri karana Tri in harmony, Trihita karana Trihita karana. Ayo coba sama musik sekarang. Tuh. Hita karana in harmony, Trihita karana in harmony, Trihita karana in harmony. Ayu Laksmi. Terima kasih Pak Untung Karni. saya tadi ngumpet di sana, kalau tidak disuruh nyanyi perkara besar. Iya. Perkara besar, pasti perkara besar. Tapi kami teman lama ini ya biasalah. Gitu. Yang bagus, nyanyi, yang bagus gitar. Kalau saya biasanya ngeles, terutama kalau di depan para bante. Saya ngelesnya biasanya begini ya Bante ya. Apa ya? Nggak tahu, aku tadi lupa. Nggak mau saya tadi mau nembang tapi malu lah nggak jadi. Jadi biasanya saya begini. Saya ini alasan aja, saya kira-kira selalu begini. Samongko ingsun tutur, sembah catur supaya lumuntur, dihin raga cipta jiwa rasa kaki, ing kono lamun tinemu tondo nugrahaning mano. Nah, kira-kira Saraswati Sewana ini adalah cara kita untuk menemukan tanda-tanda nugrahaning manon. Inilah kira-kira begitu. Ini saya cocok-cocokkan saja. Kebiasaan saya nakal karena bergaul dengan Mas Gari Nugroho itu. Teman bandel bareng dulu. Nah, ini penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para menteri, Kang Teten, Bu Bintang, sahabat lama. Saya mohon maaf panggilnya biasa Bung Muni, ya Pak Budi, Pak Alu. Jadi untuk menerima buku ya. 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Yang 4. Untuk menerima buku, mohon berkenan ke depan. Juga mohon Gung Ode untuk, dan Gung Ari Budi. Gung Ode mohon maju mendampingi. Oh, ya Pak Dirjen, ya ampun. Lama nggak ketemu, saya lupa dengan Pak Dirjen. Saya pikir masih dalam perjalanan. Gung Ode, Gung Ari Budi untuk mendampingi Gung Ari. Gung Ode mana ya? Oh yes, Gung Ari Budi maju dulu, maju mendampingi Gung Ari ya.
Terima kasih Suksma. Terima kasih. Jadi Pak Menteri, Bu Menteri, Pak Wamen, mohon didukung terus Sastra Saraswati Sewana, dan juga ini yang kedua adalah karena dukungan yang luar biasa terus-menerus dari teman-teman. Pertama, doa yang terus dari Bante Arya, mohon berkenan ke depan untuk menerima buku, juga Bante Vimala, juga Direktur Pupuk Kaltim. Nah, ini selalu penting, Pak Rahmat Pribadi. Nah, ini ada yang lain, saya punya daftarnya. Ketua Umum PHDI, Pak Wisnu. Ya, silakan. Anggota DPR RI, Pak Sudirte. Dan Pak Supatme. Pak Supatme. Ya. Ya, terus DPD Pak AWK. Lah, saya tahunya apa AWK? Kepanjangannya susah, Pak Arya. Mas Garin. Mas Garin mana Mas Garin? Ini teman bandel lama. Tapi saya sekarang bingung panggilnya setelah dapat doktor honoris causa, saya bingung panggilnya. Silakan. Wah, ini. Ayo. Ya, gantian. Enggak, maksudnya disiapin enggak? Pak Dewa dari Sultra ya? DPD Sultra, silakan. Juga Bung Reza Rahardian. Nah, ini generasi sahabat lama. Pak Dewa silakan. Ya, ini. Terima kasih Bapak-Bapak untuk terus dukungannya. Dukungan sebenarnya dari banyak pihak, ada Pupuk Indonesia, ada Pertamina, dan lain-lain. Oh, PGN juga, PGN. Bukan PGN, sorry, Petro Gresik. Petrokimia Gresik. Semua ada sahabat-sahabat yang selalu mendukung program Sastra Saraswati Sewana. Wah, di belakang Kang Teten ada madam. Ini staf khusus Presiden. Kalau jalan, ketok sepatunya membuat kami takut. Tok gitu. Pak Mensesnek seharusnya menjadi keynote speaker pada sore hari ini, pada acara Sastra Saraswati Sewana sore ini, tapi harus mendampingi Bapak Presiden. Jadi tidak bisa hadir. Nah, saya menjadi problem kalau ke sana jauh-jauh jalan itu ya meskipun ya nggak begitu jauh tapi capek. Bing, naik sepeda yuk. Jangan naik becak. Naik becak aja. Ayo mari kita naik becak.
Pak Mensesnek sudah datang, Bing. Jadi saya harus minggir dulu. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud, juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibarat pohon, kita memang harus menjulang tinggi, berbuat lebat dan penuh manfaat. Tetapi semua itu akan rapuh jika kita tidak mengakar kuat. Mengakar kuat pada usul-usul kita, mengakar kuat pada kebudayaan kita, mengakar kuat pada peradaban kita. Kebudayaan dan peradaban yang kita warisi saat ini adalah hasil pergulatan sangat panjang para nenek moyang kita dalam berinteraksi dengan alam dan seluruh isinya, dalam memecahkan masalah dan tantangan yang panjang, serta menemukan kemajuan-kemajuan yang diraih secara perlahan. Folklore misalnya, tradisi, etika kepatutan, pantangan, dan sejenisnya. Mungkin banyak sekali yang belum bisa dilogikakan dan belum bisa masuk dalam logika kita saat ini. Tetapi saya ingin menyampaikan kita harus bijak bahwa bisa jadi tradisi, folklore, etika kepatutan yang sampai saat ini belum bisa dilogikakan itu lebih karena kita belum mampu melogikakannya, apalagi mengilmukannya. Oleh karena itu, setiap upaya pelestarian dan pengembangan budaya yang terus didialogkan dengan tantangan dan peluang zaman harus kita apresiasi dan kita dukung, termasuk yang dilakukan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud ini. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Agung Dr. Ari Dwi Payana dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud, serta para mitra dan juga para sponsor yang terus memupuk gerakan sosial dan gerakan kebudayaan untuk menjaga sejarah dan budaya Bali, melestarikan alam Bali, dan menggaungkan nilai-nilai kebajikan Bali untuk Indonesia dan masyarakat internasional. Saya sangat terkesima dengan 3 buku karya Yayasan Puri Kauhan Ubud yang diterbitkan tahun lalu. Buku Nyapuh Tirah Campuhan yang mendokumentasikan jejak sejarah pengelolaan daerah aliran Sungai Os, sungai tua yang terbentuk pasca letusan Gunung Batur. Masyarakat Bali sejak dahulu telah punya pengalaman panjang untuk melestarikan lingkungan alam di sepanjang aliran sungai untuk mencegah bencana, menjaga ketahanan pangan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Buku Jaladi Smreti menguak keberadaan pelabuhan kuno Ketewel sejak abad ke-14. Ini buku yang menarik yang menunjukkan betapa pelabuhan ini telah menjadi pintu gerbang arus barang dan orang pada era masyarakat Bali kuno. Hal ini mengingatkan kita terhadap kejayaan Bali pesisir dan kekuatan budaya kemaritiman Bali. Terakhir, menurut saya ini juga sangat relevan, yaitu buku Toya Uriping Buwana, Usadaning Sangaskara, yang menggarisbawahi pentingnya air sebagai sumber kehidupan dan penyembuh peradaban.
Karena melalui buku ini kita semua bisa belajar dari masyarakat Bali bagaimana memaknai, memuliakan, merawat air beserta lingkungannya sebagai sumber kehidupan. Tradisi, ritual, filosofi yang disajikan seperti Danu Kerti, Samudra Kerti, dan lain-lainnya dapat menginspirasi kita semua untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan dunia saat ini, yaitu degradasi air dan degradasi lingkungan hidup. Dalam konteks kekinian Indonesia, buku-buku ini sangat relevan dengan apa yang digelisahkan dunia saat ini, yaitu tentang air. Beberapa hari yang lalu, kita baru saja melakukan kick-off meeting untuk World Water Forum. Karena nanti pada bulan Mei 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum. Ini forum dunia yang sangat penting untuk menggarisbawahi, mengarus utamakan pengelolaan air dalam kehidupan manusia dan bagaimana kita menyelamatkan air untuk kehidupan dunia ke depan. Dan forum ini saya rasa juga bisa mengambil inspirasi dari kebudayaan Bali dalam memuliakan air dan menjaga keberlanjutan, keharmonisan manusia dan alam. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Puri Kauhan Bali atas inisiatif dan kebajikannya. Selamat atas penerbitan 3 buku yang sangat-sangat bermanfaat. Dan juga selamat kepada para pemenang dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Bali, yaitu kompetisi film pendek yang telah menghasilkan karya-karya yang mengagumkan. Sekali lagi terima kasih. Om Santi 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 Om. Mensesnek pulangnya naik becak sendiri atau gimana, Bing? Saya harus jadi MC di sini. Beliau antar naik becak dulu sebentar. Ya boleh. Dangdut. Nah. Beliau suka dangdut. Mensesnek sudah diantar, cuman tadi saya surprise, yang disampaikan berat karena kita selalu pergi, sekarang berat begini. Kalau biasanya suka bercanda, tiba-tiba berat betul. Problem kedua, kita semua dibalikan termasuk Mensesnek tadi sambutan. Ini testimoni untuk menyambung yang disampaikan Mensesnek. Yang pertama dari Pak Teten, testimoni lah. Kalau saya, Kang, itu sederhana. Air dalam bentuknya yang paling indah adalah sungai. Gitu, Kang, kalau saya, Kang. Lihatlah alirannya, gemerciknya, belok-kelok-kelokannya. Dan kalau kita bingung kemana arah laut, ikuti sungai. Ya. Ayo, Kang. Aduh. Saya pernah ditugaskan Pak Jokowi untuk menghentikan Teluk Benua. Itu urusan air juga. Dan harus melobi orang yang sangat kuat sekali. Dan saya kira hari ini Beli Ari punya konsep tentang pemulihan air yang lebih komprehensif daripada sekedar kita menyelapkan Teluk Benua. Terima kasih, Bung Ari. Wah, terima kasih, Kang Teten. Bu Bintang. Tadi sudah secara komprehensif ya disampaikan oleh Pak Mensesnek. Tentunya saya sebagai masyarakat Bali menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi Puri Kauhan Luput dengan karya-karya yang luar biasa, karya yang nyata yang bisa dimanfaatkan oleh generasi penerus kita ke depan. Yang tadi sudah disampaikan, kontribusinya tidak hanya relevan untuk masa kini, tapi untuk masa yang akan datang. Apresiasi, selamat dan sukses atas
3 karya buku, demikian juga ada film pendek yang akan menjadi inspirasi generasi muda di Provinsi Bali khususnya dan untuk masyarakat Indonesia secara umumnya. Terima kasih Bu Menteri, terima kasih Pak Wamen. Ya dapat pokoknya. Yang terima buku maksudnya. Salahnya sendiri tadi terima. 1 dari 10 penyebab stunting itu adalah sanitasi. Dan itu air. Jadi air itu kalau dalam bahasa Indonesia dengan dibolak-balik bisa jadi 2 makna. Mata air, air mata. Terima kasih. Pak Alu, ya Pak Wamen, silakan. Terima kasih. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan Pak Adi Bayana melalui Yayasan Puri Kawan Ubud. Saya pikir ini sangat relevan tadi ajaran Trihita Karana itu dan berbasis kearifan lokal. Saya selalu bilang, kita tidak bisa hidup tanpa air, tapi kita bisa hidup tanpa BBM. Ya, terima kasih. Ini luar biasa testimoninya. Padat-padat. Kayaknya semua bisa pengganti kita, Bri. Selanjutnya Rua Bineda. Saya lebih ingatnya sama Cak Kardi dong. Ono Ingsun. Hane yang kale. Sama Mas Garin juga karena lagu ini dibuat untuk karya filmnya Mas Garin yang terbaru. Mas Garin, karya film Mas Garin. Hane yang kale. Hane maya. Hane turide. Tanturide. Aku mau minum dulu gatel. Maaf. Ayo. Hane yang kale. Ya. Hane turide. Tanturide. Ada cinta, ada benci. Hane yang hane. Dan hane. Hane ingsun. Hane kita. Ulang lagi ya. Hane yang hale. Hane maya. Hane turide. Tanturide. Hane yang hane. Dan hane. Hane ingsun. Hane kita. Hane ing Resa kabur. Oke. Ayo Mas Jubing monggo. Dorering. Sebagai kecintaan kita kepada air yang ada di dalam tubuh kita, saya memohon Anda untuk bertepuk dada sambil memejamkan mata. Kita menyapa air yang berada di dalam tubuh kita. Kusuk-kusuk. Berterima kasih kepada air yang mengalir dalam tubuh kita. Cintailah aku sebagaimana air yang mengalir dalam tubuh. Uripe sadampati. Hane yang hayu. Hane kau. Hane yang lanang. Hane wadon. Hane yang embas. Hane pecah. Uripe sadampati. Hane yang hayu. Hane kau. Hane yang lanang. Hane wadon. Hane yang embas. Hane pecah. Hane yang kale. Hane maya. Hane turide. Tanturide. Hane yang hane. Dan hane. Hane ingsun.
hana kita, hana yang kala, hana maya, hana turida. Didampingi aja sama Resa berdua. Hana yang hana. Dan tolong diabadikan, ini penting ini. Ingsun hana kita, hana yang kala, hana maya, hana turida. Ayo semua. Dan turida, hana yang hana, dan hana, hana ingsun, hana kita, hana ingsun, hana kita, hana ingsun, hana kita, hana ingsun, hana kita, hana ingsun, hana kita. Ada aku, ada kamu, hidup selalu berdampingan, ada baik buruk. Monggo, monggo, Cakardi. Itu agak meleset pribadi. Yang terakhir itu meleset. Hana ingsun, hana kita. Saya jadi ingat, hana sekarang tiba sede. Anak saya maksudnya. Meleset monggo, pribadi. Monggo, monggo Pak. Enggak, jangan. Oh, sudah selesai pakai ini. Oh, Cakardi belum. Hana ingsun, hana kita. Lagi 2 kali aja Pak. 2 kali. Hana ingsun. Gaya-gaya Madiun itu bagaimana? Hana ingsun, hana kita. Terima kasih. Gaya Madiun, terima gaya kasih, Madiun enggak Alex. begitu. Gaya Madiun begini. Mas Garin matur suwun. Gaya Madiun begini, Reza. kayak jula-juli lah. Jula-juli bintangnya 7, wong sing itu arek Surabaya. Kayak itu orang gaya Madiun. Wong tuane ora setuju ndadak anake, gak kena diculno. Ya gitu gaya Madiun. Udahlah nanti bablas, gak selesai-selesai kita. Ya, sekarang ini sahabat lama saya, Mas Garin, untuk memberikan penjelasan tentang film. Saya nyebut sahabat saya itu bingung saya setelah dapat doktor honoris causa itu. Mau saya panggil dokter Strange, memang ya Strange. Mas, maju aja deh, nggak usah susah-susah. Garin Nugroho. Ya dong. Puri Kawan Ubud Mas harus. Ya, selamat sore sahabat-sahabat Pak Ari Dipayana dan sahabat-sahabat semua yang nggak mungkin saya sebut satu persatu, Pak Teten, sahabat saya juga semuanya. Tapi tadi sayapnya udah jelas ya, ada aku, ada kamu kan gitu ya. Ada hulu dan pasti ada hilir. Kamu ngomong ayo. Ada yang nyata tapi ada yang maya. Dan sebenarnya secara jujur kalau Anda lihat film-film nanti ataupun suatu hari kesempatan nanti ataupun apa yang sudah dikerjakan dengan Puri Kawan ini, sebenarnya yang paling menarik adalah tidak sekedar event sebetulnya. Meskipun ini adalah era event gitu. Tapi bahwa apa yang dikerjakan seluruh timnya dari Pak Ari Dipayana dan teman-temannya, menurut saya senang sekali ada di dalam situ. Karena menurut saya seperti halnya seluruh upacara di Indonesia, mau di Kalimantan, mau di Papua, mau apa, yang di dalamnya ada seni pertunjukan, ada gathering, ada sharing dan sebagainya. Itu selalu mikro dari makro ekosistem wilayah kehidupannya. Oleh karena itu membuat sebuah acara atau event, dia harus membangun suatu ekosistem di dalamnya. Dan ekosistem itu haruslah hulu sampai ke hilir. Dan pada era ini sekarang juga kalau Anda, saya baru pulang dari Australia dan berdiri berbagai perguruan tinggi, mereka menyebutnya apa yang disebut dengan knowledge sources. Jadi seluruh sumber-sumber pengetahuan hasil riset yang dibiayai negara ataupun oleh swasta harus dikembalikan kepada warga, menjadi bagian hidup dari warga, tidak berhenti pada kampus ataupun perpustakaan. Dan karena dia menjadi bagian warga, salah satu yang terpenting adalah bentuk-bentuk keseniannya ataupun ekspresinya. Karena dengan cara itu hasil riset yang sudah dilakukan menjadi bagian dialog yang menjadi rekam jejak
bagi warganya. Dan itu menjadi bagian dari tren dunia sekarang. Maka disebut seni sebagai bagian dari knowledge sources yang sedang dilakukan riset-riset. Termasuk riset yang dilakukan Purikawan tentang air dan sebagainya. Maka pada era ini, seni dan lingkungan, seni dan sosial, dan seni dengan apa yang disebut kehidupan religiositas menjadi bagian yang tidak terelakkan lagi. Di Bali adalah sebetulnya adalah agama tirta ya, dalam kata tirta, air itu sendiri. Dan oleh karena itu menurut saya bahagia karena yang bekerja juga semua teman-teman, sahabat-sahabat, ada murid S2, S3 dan sebagainya. Tapi inilah saatnya memang politik melakukan berbagai apa yang disebut kerja, event yang mengandung apa yang disebut bangunan dari ekosistem suatu kebangsaan. Dan jika seluruh event-event yang membuat partisipasi, orang senang menonton seperti nonton, ini sahabat saya SMA juga, Ayu dan sebagainya, orang merasakan partisipasi, tapi juga menemukan membangun ekosistem kebangsaan, baik ekosistem lingkungan, sosial, dan sebagainya, maka bangsa ini akan bergerak dengan lebih dalam suatu upacara yang disebut upacara kebangsaan bersama, seperti kita mengikuti upacara di daerah-daerah itu sendiri. Dan film yang akan ditayangkan paling menarik adalah bagaimana antara dunia nyata dan dunia maya itu harus terus ditafsir. Karena warisan budaya kita sering memberikan apa yang disebut petunjuk-petunjuk yang bersifat seakan-akan maya. Tapi sebetulnya kan handphone kita juga dunia maya, kan sama saja mayanya. Jadi kalau nanti nonton film pendek ini beragam cara-cara mengekspresikan, ada yang dengan animasi, ada yang dengan bentuk-bentuk film-film dance, ada berbagai bentuk dengan cerita-cerita. Bahkan ada cerita-cerita unik yang bisa jadi pelajaran. Misalnya ada satu buah yang penting untuk sebuah upacara. Buah itu hilang karena ditanami berbagai bentuk apa yang disebut tanaman-tanaman masa sekarang. Tapi ketika buah itu hilang, maka sebagai aksesori untuk berupacara hilang. Begitu aksesori untuk berupacara hilang, buah itu menjadi penting untuk apa yang disebut dengan sebuah tarian-tarian religiositas dan klasik. Maka tarian itu tidak bisa juga dipentaskan. Dan ketika dia tidak bisa dipentaskan, maka mikro perasaan-perasaan terdalam manusia yang bisa membawa partisipasi dalam upacara itu akan hilang juga. Dan ketika itu hilang, maka sebetulnya ekosistem berbangsa kita juga hilang. Seperti kalau pasar tradisi diganti dengan pasar modern yang berdiri. Maka saya kalau mengajar anak-anak kecil, untuk bersilah pun perlu berbulan-bulan, karena sudah berdiri semua. Dan itu ekosistem akan terganggu semua contohnya. Tapi terima kasih sekali karena cara-cara kerja dari Pak Ari Dibayana dan tim adalah sebuah cara kerja di dalam ekosistem seperti juga ekosistem bangsa kita dalam warisan budaya. Ada yang disebut sumber-sumber pengetahuan baik itu maya ataupun dalam data-data. Sumber-sumber kemudian dilakukan dengan kerja pengaktifan untuk pemberdayaan dan partisipasi. Dan pada akhirnya juga diikuti oleh jejak-jejak yang perlu diwariskan seperti dalam 3 buku yang hari ini kita terima semua. Dan kalau Anda lihat proses film ini, ada suatu proposal terbuka, kemudian ada pendidikan membuat film, mentransformasi warisan budaya ke dalam bentuk-bentuk anak muda sekarang yang rata-rata 18 sampai 38 tahun itu 70%. Itu adalah usia produktif yang memegang handphone dan laptop. Dan import laptop kita nomor 2 setelah beras. Jadi kita mengalami suatu dunia yang mediatisasi yang luar biasa. Dan setelah kemudian workshop tentang kebudayaan air dan teknologi ekspresi atau medium baru, maka kemudian akan muncul dalam berbagai platform di kalangan anak muda. Jadi cara kerja ini saya sungguh bahagia berada di dalam partisipasi ini, karena dunia event seperti upacara masa lampau tidak sekedar sesuatu yang viral dan pertunjukan, tapi mengandung pendidikan kebangsaan atau civic education yang memang kita perlukan di era media baru sekarang. Jadi terima kasih sekali seluruh tim yang kerja, dan cara kerja ini harusnya menjadi hulu dan hilir bagi gerak kebangsaan kita. Terima kasih.
adan tiange saboni. Dadi masih kauken boni. Tugas memek ngidam mang tiang, memek ngidam rujak boni. Wah! Aje! Yang rumah bojeng inguh bayu nih. Inguh kenapa nih? Anak kan ngigal, ngali buah boni sing man. Oh, Rain-rainan ke wang ngali buah. Punang dikajemakan apa ada ngelang pada mesan. Kena kenong pesan. Mek, kau terus ngidam boni. Nyana de boni masih ada nih. Dua agung di telungkung. Riki baru ngali buah. Jadi simpang Riki. Aku besar ke. Ini udah sentral buah. Iya betul. Sandul lengaluluk pisang rantang. Kini apa sih? Buang ayah. Ngambek dogen. Nah orang yang ngeliat boni udah nganggur dari tekane. Wah, Aje. Jadi boni. Jadi boni. Jadi boni. Mangken maka sami sampun eling, sampun sepatutnya iraga sami ngebecikin tur ngelestariang jagate lan sumber air duwe. Sane sampun kepicang ring ide yang widi, mantu ke iraga sami, tukat bindu sane sampun ketatelan kelestariang, sampun makeh micayang ke uripin ring jagate. Tiang saking tukat bindu ngasti aci mangde jagate sami ngandura negara santi.
Tetapi mengasingkan diri dan menepi. Ada sosok lantang hidung yang sangat ingin melihat aku menderita. Tapi, apapun yang dia lakukan tidak bisa membuat diriku menderita. Aku selalu menyayangi tumbuhan yang kutanam seperti seorang anak. Karena aku mendambakan sosok anak dalam hidupku. Kilauannya membuat kebahagiaanku bertambah. Hari-hariku bertambah bahagia dengan kehadiran Kacang Dari. Sang kalau ayah Johnny kelaksana ya. Tusing ada ya. Tusing ada ya Kacang. Johnny pelakar melingeh di dewa ya. Ini nyemak dua kawak ini. Mas bedak. Sing yang padi awak hilang ya. Dah. Nih sing jelema bebedak. Bapak Ibu, teaser 5 film ini menutup acara kita. Terima kasih untuk kehadirannya semua para menteri, wamen, teman-teman semuanya. Biasanya ditutup dengan jangger. Jadi terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mbok Ayu dengan janggernya menutup. Jangger, seng-seng, ayo kalau nari-nari bisa. Seng-seng jangir serigariyo mati. Ayo Ibu. Nah, ayo, itu kesempatan. Ibu. Nanti filmnya itu teaser ini film penuhnya akan diputar di bioskop di Bali. Ini hanya teasernya tadi. Film penuhnya akan diputar di bioskop-bioskop di gedung Bali.
Araki jang jangi janger kopya epong. Araki jang jangi janger pakai joy pong juga boleh. Saya ikut begini saja ya. Ya, dedo pak dedo pong. Oh ya dedo kopya dedo pak dedo pong. Ayo. Jaraki jang jangi janger kopya epong. Agung Ari harusnya ke atas. Ayo terus. Ini terakhir, mari kita kegembiraan. Ayo Kang. Pak Sudirko. Pak lalu. Jangi janger, seng janger, seng janger, serial dedo, pak dedo pong, janger, Disebut. Jangi janger, Nggak usah harus Pak Dirjen tuh Pak Dirjen, harus tuh Pak Dirjen. Bertanggung jawab nari-nari kita. Jangger. Araki jangi janger kopya epong. Araki jangi janger kopya epong. Ini mana catatannya? Kopya sede pak dedo pong. Ayo. Terus saja. Kopya sede pak dedo pong. Araki jangi janger kopya epong. Araki jangi janger kopya epong. Kopya sede pak dedo pong. Kopya sede pak dedo pong. Sriyak-sriyo jangeran di jaman Araki jangi janger kopya epong. Araki jangi janger kopya epong. Kopya sede pak dedo pong. Kopya sede pak dedo pong. terima kasih, matur suksma. Matur suksma. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dan kesalahan.